minta maaf, udah memfitnah Nabi kita, boleh dia mengatakan Nabi kita mengamini babi, teman-teman ya. Baca, jangan gosip kau di sini. Ya udah kau buka kan lah. Teman-teman lapor aja, dia tinggal di Bogor, teman-teman. Dia tinggal di Bogor sama di Medan. Baca dulu, saya muslim 7. Teman-teman laporkan aja teman-teman. Pakai MUI aja. Teman-teman pakai MUI, pakai Muhammadiyah, laporkan aja orang ini karena dia menghujat Nabi kita. Minoritas. Goblok, baca. Biar aja. Untung kau minoritas. Kalau mayoritas yang menghujat, minoritas saja orang menghujat. Teman-teman yang di Bogor cari alamat orang ini, kawinin babi ya. Nanti aku tulis. Lo mau diskusi apa gimana? Ini teman-teman lokasinya teman-teman. Ini FC-nya teman-teman. Ini FC-nya kafe karaokean. Ini kafe karaoke-nya. Tengok mekinya kelihatan. Waduh, tebal kali mekinya itu. Ya, ini tempat sirut ya. Kafe karaokeannya ya. Kalian lihat nih, kafe karaoke sirut. Tempat perempuan-perempuan jual meki ya. Ini salah satu perempuannya LC-nya ya. Nih perempuan LC. Tuh perempuan yang lagi dijual sama Ruth ya. Ini teman lokalisasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Percaya aja kalau kamu itu sudah dibaptis dalam nama Yesus. Nanti pasti kamu di backup duit sama mereka. Sandi Permana sama Nurdin sama Wanadul supaya terkenal, masuk aja itu komalnya Kristen, akui saja Yesus Tuhan. Nanti pasti banyak yang support, pasti mereka semua haleluya gitu ya. Ya Nurdin ya, kalau Nurdin mah oten ya. Nurdin ini oten, temennya Sandi Permana, karena dia senang sama Sandi Permana karena Sandi Permana nyerang apologet Islam. Menurut pendapat Nurdin, kalau apologet Islam itu diserang pribadinya, akan berhenti kita berapologet. Salah, emang kita oten, emang kita apologet Kristen kayak RK, kena pribadinya langsung berhenti berapologet. Saya tidak mau lagi berapologet karena donasinya kurang. Setelah dapat donasi lagi dari apologet Katolik, dari donatur Katolik, baru saya berapologet lagi, mau diskusi dua arah lagi. Beda kelas apologet Islam dengan apologet Kristen. Kalau apologet Kristen nggak dapat donasi, mundur berapologet. Kami umat Islam, kami berapologet ini bukan untuk uang dan eksistensi, itu bonus. Dapat uang tuh bonus,
eksis itu bonus, tapi kami membela agama kami. Ya, jadi walaupun penonton kami 20 orang, kami nggak akan berhenti. Beda sama apologet Kristen. Apologet Kristen donasi sedikit langsung berhenti. Ya, kayak RK contohnya, si Edis TV contohnya tuh ya, ditinggalkan jemaatnya, penontonnya semakin sedikit, spendernya mulai menghilang. Akhirnya apa? Bikin video-video menyedihkan. Inilah hidupku di Amerika, aku bener-benerin rumah apologet, hidupku susah, ku tinggalkan hartaku di Indonesia, padahal miskin di Indonesia ya kan. Ku tinggalkan hartaku di Indonesia demi memberitakan kebenaran Yesus. Sekarang aku, bantu aku lah, akan bayar pajak rumah mahal nih, rumah udah beli nih, terpaksa beli, kalau nggak kemarin duitnya mau kutilap. Sayang aja kemarin kalau mau kutilap duitnya nggak jadi, soalnya kan dipantau sama netizen ya, terpaksa lah aku DP kan rumah, tapi pajaknya mahal. Sedih. Diam dulu, diam dulu lah, aku lagi itu lagi nih. Jangan bedakan, kalau Bang Zuma itu semakin dihujat semakin kaya raya. Terakhir Bang Zuma udah rilis perusahaannya tuh. Si Uniriva semakin dihujat kok diam-diam kok lulus S1, diam-diam kok lulus S2, tiba-tiba kok lulus S3. Ini beda kita. Dihujat Bang Zuma, kok punya produk sendiri pada akhirnya, kok punya perusahaan sendiri. Dihujat dong Uniriva, kok tiba-tiba lulus S1, lulus S2. Dihujat dong Sinandar, tiba-tiba udah bisa aja bahasa Aramaik. Inilah beda kita ya. Apologet Islam itu semakin dihujat semakin ada yang naik. Dihujat Bang Zuma, semakin kaya, punya perusahaan, semakin punya properti banyak. Dihujat Uniriva, wisuda, haleluya ya, wisuda Uniriva S1, tiba-tiba kuliah aja di kampus terbesar di dunia. Haleluya kata orang Kristen ya kan. Haleluya kata orang Kristen. Tiba-tiba dihujat Nandar, setahun Nandar udah bisa bahasa Inggris, setahun Nandar udah bisa Aramaik. Ini bedanya kita. Apologet Kristen dielu-elukan sama Kristen. Agatha ternyata botok duit 20 juta. Suntik botok gagal pula lagi, masih tetap miring ngomongnya. Ya. Walaupun udah 20 juta suntik botok, Agatha miring pula ngomongnya. Si Joseph dipuji-puji sama Katolik. Haleluya. Tahu-tahu makin lama kok makin jadi penghujat, makin lama makin kurus kayak orang HIV. Makin lama dipuji Elia Miron, semakin lama semakin sakit karena HIV-nya sudah bekerja di dalam dirinya. Makin lama si Edis TV semakin dipuji sama Kristen, semakin lama ngajarin kekristenan bahwa Yesus punya Tuhan, penyalipan karya iblis. Makin lama si Edis kok makin miskin. Inilah perbandingan apologet Islam dengan apologet Kristen. Apologet Islam dihujat sama apologet Kristen semakin bervalue, semakin kaya, semakin berkualitas, semakin cerdas, semakin naik sarjana. Apologet Kristen dipuji-puji sama Kristen semakin bobrok. Ada kalian tahu nggak Daniel? Kalian nggak tahu nggak ada peristiwa yang terbaru, Mikana membongkar aib Daniel, ternyata dia tidur bersama yang bukan pasangannya. Ini aku bongkarkan ya. Ini adalah apologet, ini contoh apologet Kristen nih. Mikana versus Daniel. Kalian tahu nggak? Akhir-akhir ini Mikana menyerang pribadi salah satu apologet Kristen yang selama ini membela Mikana ya. Namanya adalah Daniel. Dulu mereka satu komal. Ini bedanya nih. Kalau apologet Islam berbeda pendapat, pernah heboh, netizennya aja yang sibuk. Apologetnya bersatu padu, Bang Zumanya bersatu padu. Ini contoh nih, Mikana versus Daniel. Ini dakwah teman-teman, membongkar aib Kristen juga dakwah supaya kita bersyukur akan kehebatan umat Islam. Nih mana nih Daniel ya kemarin. Mana? Ini nih. Apa kamu tahu? Ya, ini di akun channel Apa Kamu Tahu. Kalian lihat ini si Mikana bongkar-bongkar aib Daniel ya. Ini mana Mikana bongkar aib Daniel kemarin itu. Si Mikana ya. Jadi mereka nih. Bawa PDS pendeta, tapi kalian tidur sama yang bukan pasangan kalian gitu loh. Dengan keluarga orang di kanan karena Semangat kau Mikana. Namanya kita kan bilang semua manusia di bumi ini dia mau cerai sama suaminya kemarin semua punya masa lalu yang sangat ribet, yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya dia bertumbuh dan dia memberikan. Udah basi omonganmu itu, kau udah firman pun kau masih melakukan kejahatan. Udahlah, kau tidur sama yang bukan pasanganmu kok.
kamu sudah bawa firman mengaku diri apologet tapi masih tidur sama yang bukan pasanganmu. Siapa bilang? Ade. Siapa bilang saya Makanya kamu masih berani muncul di publik ini. Kamu masih berani. Nah, ini Mikana ya. Dengar teman-teman ya. Kata si Mikana, Daniel ini itu apologet oneness ya. Itu bawa. Jadi gini, ada dua yang kita nampak. Mikana yang mengaku sebagai kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka. Justru membuka aib saudaranya di Komal yang tidur dengan pacarnya. Nah, si Daniel ini teman-teman malah bilang, Mikana kau juga pernah pisah ranjang dengan suamimu. Jadi ketika mereka ini bicara firman Tuhan, mereka membicarakan aib sesama mereka. Nah, itu kenapa kita para orang Islam ini menghandle, saya mengantisipasi supaya tidak ada di dalam circle apologet itu masuk satu orang yang akan menjadi Kristen seperti ini, bongkar aib orang. Maka kami punya namanya program Mesia. Jadi program Mesia ini program filterisasi apologet. Yang menjadi apologet menurut pandangan Mesia itu kita klasifikasikan. Jadi kita nggak semua yang kalian lihat berdebat-debat itu kami anggap apologet. Bagi Mesia, apologet itu betul-betul mereka berdakwah, fokus membubui oten, dan bukan cuma membubui oten, tapi juga menyiarkan Islam yang benar. Nah, salah satu upaya saya mensiarkan Islam yang benar membandingkan kelakuan apologet Kristen dengan apologet Islam. Apologet Kristen kalian lihat berbeda pendapat, saling buka aib. Contoh Mikana dengan Daniel, kemudian Rudy Yohanes dengan si Edis TV. Padahal tadinya mereka bersatu padu. Lina Wijaya dengan Agatha, Metatron dan kawan-kawannya. Inilah bukti bahwa kita itu berada di kebenaran, mereka itu tidak berada di kebenaran karena mereka itu bersama setan. Makanya hidupnya penuh dengan polemik. Nah, sementara bukan berarti di dalam di apologet Islam ini bukan berarti tidak ada masalah ya. Coba kalian perhatikan bagaimana kami para apologet Islam menyelesaikan masalah. Berbeda pendapat antara Bang Zuma dengan Yonatan Nandar. Coba digiring opini oleh segelintir orang. Di antaranya bahkan ada yang mengaku Islam. Ada 1, 2, 3 orang Islam yang mengatakan Nandar ini C6. Disinilah sebenarnya Masya Allah, Tabarakallah, manfaat dari perbedaan paham antara Nanda dengan Bang Zuma menyingkirkan kaum munafik. Akhirnya saya tahu siapa orang-orang munafik. Nah, dengan tahunya orang munafik, akhirnya kita nggak lagi mau percaya dengan orang seperti itu. Akhirnya kita tahu siapa yang munafik di antara kita. Kita singkirkan mereka. Jadi kita bersih-bersih nih. Semakin apologet Islam ini berjalan teman-teman, 7 tahun kami berjalan, kami akan ditempa oleh orang-orang munafik. Ada orang baru yang datang ke dalam kita. Nah, cara menguji orang baru ini teman-teman, apakah dia bersama apologet atau bersama penghujat, maka coba kalian lihat Wan Adul kemarin. Nah, Wan Adul kemarin itu 6 bulan bersama apologet. Dia memberikan uang kepada para apologet. Tapi ketika saya memasukkan Bang Zuma dalam list penerima tunjangan wifi, apa yang dilakukan Wan Adul? Dia WhatsApp Dosma si jabat lalu mengatakan, si Rifa ada di sini, saya tahu, tangkap dia, ayo kita pulangkan dia. Nah, Allah menunjukkan kepada kami ketika kami berjalan, lalu ketika yang kami lakukan itu benar, maka orang-orang munafik pasti tidak akan senang. Maka orang munafik akan memperlihatkan aslinya, maka kami persilahkan mereka pergi dan menyingkir, termasuk Wan Adul yang membayar Sandi Permana buka Komal untuk menyerang pribadi saya. Nah, masalahnya adalah kasihan sekali Wan Adul. Karena Wan Adul ini adalah orang yang bisa baca Quran, paham kitab Muqaddas. Sedih saya, jujur saya sedih ya. Karena dia salah satu orang yang saya hormati. Bahkan inspirasi, dan lucunya Masia ini terinspirasi dari Wan Adul. Sayang Wan Adul emosinya mendahului akalnya. Ya, saya nggak tahu apakah karena Wan Adul ini cinta ditolak atau saya nggak ngerti lah kenapa. Padahal Wan Adul ini orang baik tadinya. Inilah kenapa saya bilang apologet ini akan diuji terus. Kami akan menyingkirkan orang-orang yang toksik di sekeliling kami. Saya pribadi tidak akan mengizinkan saudara-saudara saya itu dikelilingi orang-orang toksik. Saya akan mengatakan siapa toksik, siapa tidak toksik berdasarkan bukti-bukti yang nyata. Gitu ya teman-teman ya. Ya, kita doakan Wan Adul kembali ke jalan yang benar. Semoga Wan Adul bertobat. Semoga Wan Adul semoga Wan Adul bertobat lah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Wan Adul. Kalau saya maafkan Wan Adul kok, karena bagaimanapun juga beliau orang yang pernah baik kepada apologet.
Ya, beliau pernah membayarkan wifi saya. Bagaimanapun juga saya berharap Wan Adul kembali ke jalan yang benar. Semoga Bang Wan bisa kembali ke jalan yang benar. Semoga Bang Wan bisa bertaubat kepada Allah. Yang Bang Wan lakukan itu sesuatu yang salah. Apa yang Bang Wan lakukan itu tidak sama sekali mencerminkan Islam. Semoga Bang Wan ditanamkan penyesalan di hatinya oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Kalau perkara maaf, lillahi ta'ala, saya maafkan semua yang Bang Wan lakukan, termasuk Bang Wan mencet Dosma si Jabat untuk bekerja sama dengan kaum kufar untuk menjatuhkan saya. Itu saya maafkan, karena saya percaya emosi Bang Wan sesaat itu adalah emosi dari kekecewaan. Ya, mungkin kekecewaan karena Bang Wan tidak bisa mendapatkan apa yang Bang Wan mau. Ingatlah, tidak semua yang bisa kita dapatkan di dunia ini, karena yang bisa kita mau, yang kita mau bisa kita dapatkan nanti di surga Allah. Ya, semoga Bang Wan dikembalikan oleh Allah ke jalan yang benar. Setidaknya tidak lagi bersama kami apologet, tetapi setidaknya Bang Wan kembali memutarkan kajian suara-suara lantunan mengaji di roomnya. Saya pribadi memaafkan. Saya tidak membenci Bang Wan. Ya, kenapa? Saya mengingat ada juga jasanya Bang Wan, ya. Bang Wan biasanya selama ini mengawal kita dalam dalam berapologet. Kita tidak bisa hilangkan jasa beliau. Tetapi kejahatan Bang Wan kepada saya secara pribadi itu urusan kita nanti di yaumil hisab. Semoga Allah ampuni Bang Wan, jadi tidak lagi berurusan dengan saya karena saya maafkan. Tapi melupakan tidak bisa Bang Wan, ya. Memaafkan boleh saja, melupakan tidak. Saya tidak akan lupa dengan apa yang Bang Wan perbuat. Tidak akan pernah melupakan. Ya. Musafir, makin parah nih orang. Oke, naik musafir. Saya pengen tahu apa yang pernah saya sakiti. Siapa kamu mungkin. Hari ini kita, ayo musafir naik ke atas. Makin parah nih orang, gak ngaca sendiri, mulutnya nyakitin orang kesana kesini. Ayo musafir naik. Saya pengen tahu kata-kata apa yang membuat kamu tersakiti, biar saya minta maaf nih sama kamu. Musafir, ayo. Hari ini saya bebas. Hari ini saya mau, tapi bukan Oten yang Islam, ya. Kalau ada orang Islam yang tersakiti oleh lisan saya, silakan naik ke atas, kita selesaikan sebelum berurusan di yaumil hisab, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan coklat mahal dulu, ya. Maaf ya. Maaf ya Kristen, ya. Kalian nggak mampu beli coklat ini. Maaf ya, ini coklatnya mahal, ya. Maaf ya orang Kristen, maaf ya kalau kalian orang Kristen. Maaf nih Oten, kalau misalnya Oten yang di Komal, maksudnya bukan orang Kristen yang di mana-mana, ya. Buat Oten yang miskin, maaf, saya makan coklat mahal. Harganya memang satu coklatnya ini 350 ribuan. Tapi kalian bisa bayar kalau kalian nanti. Masa kalian nggak bisa beli sih? Tuhannya udah 3 loh. Masa kamu nggak bisa beli sih Oten? Tuhanmu kan udah 3. Tuhan saya cuma 1. Masa saya bisa makan enak-enak terus? Masya Allah Oten. Oten. Enak Oten. Oten, enak banget Oten. Oten. Oten, rasanya lebih enak daripada durian musangking. Oten, kalian nggak mampu beli Oten. Kalian miskin loh. Kalian tengok si Ruth udah jual perempuan, udah jadi mama Elsie, masih miskin hidupnya. Apa? Edith udah keluar negeri, udah dapat uang 9 miliar, nggak bisa makan coklat begini. Aku nggak punya apa-apa, aku bisa menikmati kehidupan, ya. Oh mungkin karena Tuhanku 1, ya. Wifi aja nggak bisa bayar lu. Siapa bilang? Gua nggak pernah bayar wifi emang. Ngapain gua bayar wifi? Wifi gua dibayarin. Kenapa? Bukan nggak mampu bayar, emang nggak. Buat apa bayar kalau udah bisa dibayarin, ya. Oten miskin, ya, nggak bisa makan coklat mahal, enak. Masya Allah, enak banget coklatnya. Ini Dubai coklat. Oten nggak bisa bayar, Oten nggak bisa beli karena miskin. Loh, Tuhannya kan ada 3. Kok gitu sih? Dalam dirinya kan ada Tuhan. Masa ketika dalam dirinya ada Tuhan, berdoa kepada Tuhan yang ada dalam dirinya nggak dia? Oten, kalian kan di dalam diri kalian ada Tuhan. Kenapa ketika kalian berdoa kepada Tuhan yang ada dalam diri kalian kok nggak dikabulin? Padahal kan di dalam diri kalian ada Tuhan. Ketika kalian berdoa, itu kan Tuhan berdoa kepada Tuhan. Kok nggak dikabulin sih?
Mending kayak kami umat Islam ya, ngaku-ngaku hamba Allah tapi dikabulin doanya ya, yang baik loh, yang benar loh. Contohnya kayak aku nih, Masya Allah ya, nggak perlu kerja keras ya, berdakwah aja dapat coklat mahal. Masya Allah. Kalian nggak bisa makan coklat mahal. Jangan sedih, Tuhan kalian kan 3. Kenapa? Sakit hati. Sakit hati sama Uni Rifa. Semakin dihujat semakin cetar membahana. Semakin dihina semakin muda. Semakin dihina, dinista, semakin happy hidupnya. Tahu-tahu tutup mata, kejam celek, lulus S1. Kejam celek, masuk fakultas, mau lanjut S2. Sedih banget ya lihat. Ocen sedih. Ruth, kamu kan udah jadi LC, Ruth. Kamu kok miskin terus, Ruth? Ayo naik, Ruth, kamu nggak lihat si Daniel sama Mikana berantem, Ruth? Kok nggak tengok si Daniel ternyata tidur sama bini orang loh dia. Kristen kayak gitu kelakuannya semua, Ruth. Si Mikana ternyata pernah pisah ranjang. Justru kamu WIP mau dibayarin orang, Padang pencilok. Anakmu udah ditimbun longsor di Padang. Ripa itu juga donatur itu ya, coklat aku makan, lemparkan saja pengemis di tengah jalan lo goblok. Padahal pencilok. Enak loh, Ruth. Kau bilang aku miskin punya Pajero bisa nyetir sendiri lo. WIP Mana Pajeromu? orang Coba goblok. tengok Pajeromu mana coba. Tengok Pajeromu. Tengok Pajeromu mana Pajeromu tuh gak? Mana, Ruth? Lihat dong aku Penipu kau ya? TV-ku nih. Kau nipu mana? Punya Pajero Robiko. Memangnya lo Ya mana Pajeromu? bukan di ruangan tertutup kayak orang Mana Pajeromu? terpenjara lo. Tonton Mana dulu Pajeromu? layumu itu pepaya layumu. Ya mana Pajeromu? Ayo buka kamera, mana Pajeromu? Semua nonton. Aku pengen- Apologi Islam apa? berapa harga Pajero kau beli kemarin? Itu pepaya layumu kelihatan. Ripa. Enak kali loh, Ruth. Apologi Padang pencilok. Mana laku nggak sate padangmu? Sate padangmu itu kan dari dulu kau penjual Ruth, sate padang. udah berapa laptop perempuan kau jual? Kemarin masuk penjara ya? Sampai nangis Ya teman-teman, Ruth ini pernah masuk Justru penjara. kamu, goblok. Ada orang Kristen yang bilang dia masuk penjara gara-gara ketahuan menjual LC. Masa? Goblok. Tapi kalau kamu dikurung, mana bisa kamu ke mall kemana-mana? Paling kamu nanti pakai cadar, tersiksa hidupmu. Itulah hukum karma. Ripa, kau mengolok-olok Tuhan orang demi rupiah. Di mana otakmu, Ripa? Baru kali ini ketemu Padang kayak kau gobloknya. Di mana-mana Padang pandai Enak kali dagang. loh, Ruth. Bukan pandai menghujat. Cuman kamu orang Padang pandai menghujat orang Padang. Pandai dagang. Ruth. Ruth pandai menghujat, Tuhan. Anakmu ketimbun longsor di Padang. Ruth, Tahu kau goblok. berapa goblok. LC? Ada berapa orang LC mu sekarang? LC Udah berapa orang? Lebih mulia LC dari kau, nggak mau mengolok-olok Tuhan orang. Jauh Jadi lebih kau- mulia LC. LC itu menakain anaknya kerja. Di LC, guys. Lo ngolok Tuhan orang lebih. Di LC, guys. Kamu lebih bejat dari Ruth, LC. Bejat. Waktu kau Bejat, jadi LC kau pernah bejat. diraba nggak pahamu? Pahamu Kau- pernah diraba? Kau lebih Ruth, hina. Ruth, Lebih lu hina tahu nggak? kau. Memang di Kristen itu pesunda lebih dulu masuk surga, Ruth. Nggak apa-apa. Jadi LC aja terus. Kau jual memekmu sekalian. Katanya, aku dengar kabar kau ketahuan kemarin itu jual Meki. Teman-teman, Ruth ini LC. Dan dia diraba-raba sama Kau om-om. lebih bejat dari LC penyanyi. Kalau kamu Tuhan orang kau apain? Hujat-hujat goblok pakai otakmu. Anak-anakmu malu lihat mamaknya penghujat. Goblok kau, anakmu udah tertimbun longsor di Padang. Pikirkan, lo di penjara, mana bisa kau kemana-mana? Cuman kayak gini-gini. Kadang kau Kalimantan, kadang kau sini. Kau aja terkilir harus orang yang nguruk goblok. Di mana kamu otakmu Padang? Padang itu pandai dagang, bukan pandai ngolok-ngolok. Kau malu kau ya? Muncikari dia. Sudah fotomu beredar
pepaya layumu semua laki-laki lihat masih pede wajahmu. Kepalamu kau kerudungin, mulutmu nggak bisa kau kerudungin. Terkutuk kau nanti. Kau tahu Terkutuk Tuhanmu. Terkutuk Tuhanmu. Terkutuk. Terkutuk Ketemu anakmu Tuhannya. nggak bisa, mau kemana hidupmu ini coba? Ketemu anakmu nggak bisa, ditendang suamimu kau. Diceraikan wanita penghujat. Oh, pincang-pincang itu. Si pincang. Coba jalan kau pincang. Masih bisa nggak lurus pincangmu? Kau lebih bejat dari Elsie. Kalau Elsie penyanyi, kau berkerudung, mulut enggak kau kerudungin, Ripa. Pakai otakmu. Padang itu pintar, pandai dagang. Kalau kamu pandai menghujat, ajaran teroris kau. Itulah kau, itu yang memodali kau goblok. Bentar lagi kau ledakkan bom pancimu. Di mana kau simpan bom pancimu? Di mana kau ledakkan di perutmu ya? Perutmu ledakkan. Sama-sama teman-temanmu itu. Siapa lagi temanmu? Si bawa bom panci si Nora. Ya, si Lesti. Tarik nafas dulu lah. Bom panci Dia menghujat. Goblok. Baru kali ini ada padang goblok pengen hujat. Di mana-mana padang. Pintar. Ih, dia susah napas dia. Lu mau mati ya? Apa daripada kau TBC? Lo TBC. Lihat kalau nggak ada yang ngasih kau melemparkan, ada yang lempar ya kue biar makan kau. Kau kayak monyet dilempar pisang kau makan. Kau pernah makan ikan tuna nggak, Bisa Ruth? lagi kau nyari duit padang. Lo aja menghujat terus, online terus. Kalau nggak ada melempar roti dimakan. Lempar Ada berapa pisang. orang LC-mu, Sama Ruth? kau kayak monyet. Ruth, LC-mu udah berapa orang? LC-mu udah berapa orang? Jangan kau hitung. KP ku seluruh Indonesia kayak Inul Daratista tahu. Daripada lo dilempar pisang baru kau makan. Jadi kau waktu jadi mama LC kau ikut ya? Kau ikut lah kau. Kau aja video telanjang buto udah beredar. LC ku sok. Jadi LC kau tidak berapa nggak pahanya? Bayarnya 25.000 LC-mu. Dah lebih mulia LC ku pasti nonton di sini LC ku lo. Sama kayak agama kau. Coba aku tanya sama LC-mu. Kok gaji LC-mu kau bayar nggak? Gaji LC-mu kau bayar nggak? Jangan kau salah, per jam 1 juta daripada kau online dilempar-lempar kau goblok. Per jam 1 juta. Wah, baru tahu lo. Makanya baru lo padang padang lo. Per jam 1 juta. Semua padang kau bikin. Ruth, itu pakai kondom nggak, Ruth? Ruth pakai kondom nggak? Ih, kau aja videomu beredar telanjangmu pepaya layumu itu. Semua ngelihat. Nggak, Pepaya kalau 1 layu. jam 1 juta itu pakai kondom nggak? Jangan nyanyi goblok. Satu lagu Nyanyi? 500.000. Iya dong. Satu lagu 500.000 sambil pegang ini raba-raba dada. Nggak ada begitu-begitu. Emangnya ajaran si itu ajaran Loh, nabimu? kau kan masuk penjara kemarin itu buat apa? Kenapa kau masuk penjara? Apa? Kau masuk penjara kemarin itu katanya ketahuan kau judi sama perempuan LC. Iya. Bukan agama berkerudung. Kalian nggak memfitnah kayak kau. Loh, yang bilang itu orang Kristen sendiri, Ruth. Katanya kau masuk penjara gara-gara ketahuan. Katanya. Itulah waktu kamu. LC kau itu. Katanya. Kan aku tanya. Katanya aku anaknya presiden dan truk. Ya Gimana? kan aku tanya. Gini loh Makanya aku kata juga kawan tanya kau ini. itu. Videomu itu gimana? Video beredarmu itu? Iya kan itu kan video editan, Ruth. Apa sih? Orang asli Iya. kok. Dari Pepaya mana kau tahu layumu. Ya dari mana kau udah kau kau udah pernah nengok pepaya asliku? Terus yang kemarin itu kakimu yang terkilir itu juga editan. Oh itu asli aku jatuh. Kau yang diceraikan suamimu asli apa editan? Bukan, kami pisah baik-baik. Terus anakmu yang ditimpa longsor itu editan? Anakku di Klaten, kok jangan kurang ajar. Padang. Gimana? Editan itu Anakku juga. di rumah ayahnya di Jawa, Ruth. Jadi terus di agamamu baik kayak mulutmu ini menghina mengolok-olok keyakinan orang baik. Kapan adik menghina agama? Yang mengatakan Yesus terkutuk kan Ruth. Yang kau selalu mengolok-olok itu dasar kau. Mengolok-olok siapa? Dasar kau itu editan apa bukan? Oh itu bukan editan, itu asli. Aku bukan mengolok-olok Yesus tapi mengolok-olok Oten. Dasar Bagus kau itu. penyembah molok. Baguslah kan biar kalian sadar. Oh gitu. Jadi kalau nanti ada oten dasar kau pedoil gimana itu?
Ya kan Nabi Muhammad bukan pedofil. Pedofil itu kan kecenderungan seksual kepada anak kecil. Nabi Muhammad kan tidak memiliki kecenderungan seksual kepada anak kecil. Terus Nenek moyang Nabi Yesus kan Muhammad malah melarang mengawini nggak? anak usia 3 tahun. Aku nanya lagi, Apa? Nabimu melarang daging babi enggak? Iya, mengharamkan daging babi. Kau kan makan babi kan? Tapi kalau mengkawini babi bisa enggak? Kau lah itu mana boleh di Islam sedangkan makan babi aja nggak boleh. Baca, aku Mana? kirim Mana ke ayatnya? kau. Ya mana ayatnya coba Makanya, boleh kenapa mengawini kau? babi? Ya, tunggu ya. Makanya lo belajar dalam-dalam ditanya nama. Ya mana? Tunggu ayatnya. Ntar, Ya sabar mana, kau. Ruth? Ruth, aku tanya Ruth, enggak Terus serius nih Ruth begini ya. katanya Enggak, Ruth namanya tuh si gantian Hasan lah itu. Ruth. Tar Ruth, dulu, gantian nanya. aku juga mau Oh, ya. nanya kau. Terus ada temannya si Nabi ini. Muhammad makan berdua haram enggak? Kata dia kan. Mana ayatnya Ya. Ruth? Ayatnya mana? Ayatnya mana Ruth? Para aku nggak hafal sih, tapi ada nanti ku kirim deh. Kau melalui mentang-mentang DM. Kristen nampak. Kau mentang-mentang DM. Kristen membolehkan. Terus Oh, kau katanya DM. gini, tapi kalau mengkawini babi bisa enggak? Kata temannya ini, oh bisa. Di sana ada 2 babi. Datang si Nabi Muhammad, bawa sini. Dua-duanya, satu buat kau, satu buat aku. Lucunya makannya haram, kawininya. Yang mencolok pantat ada ayat kau bilang Tirmizi. jangan gitu. Jangan Tirmizi gitu. 375. Ruth. Mengkawini Ruth, hewan bisa. mentang-mentang Tuhan kau colok pantat keledai kau tuduh Nabi mengawinin babi. Pengajar kau ini. Tirmizi. Mentang-mentang Kristen, kenapa ya? Bisa Ruth, menjauhi memangnya ya, Ruth, aku tanya sama kau Ruth. Ruth, memang di agama kau itu memang menipu itu diizinkan untuk memuliakan Justru Tuhan. ya, Ruth, ya? mulutmu dari tadi menghujat. Nggak, aku tanya Ruth, gini loh Ruth, kau bilang nabiku mengawini babi, Nabi Muhammad ya? Kau bilang Nabi Muhammad ya? Pokoknya ada di Tirmizi apa di mana bisa Enggak, aku menggauli tanya, binatang. kau tuduh kan kau bilang Nabi Tirmizi Muhammad mengawini babi kan? 75. Teman-teman sudah tahu kan kemana kalian mau cari jangan ada ketua LC bidak-bidak di ini? sini. Ada enggak di Al-Quran takut? tertulis bisa Nggak mengkawini? ada. Makanya di Jawa ada Nggak mengkawini ada. kambing. Yang ada itu Tuhan kau mengawini kau nanti dalam kitab Bukan, Wahyu enggak nih. ada Tuhan kami kawin, Ada, enggak ada Tuhan kami kawin. ada nih. Namanya Ada Yesus perjamuan, suci. ada Suci. perjamuan kawin nih. Mungkin Coba tunjukkan itu. dulu nabiku. Coba kau tunjukkan tuduhan kau tadi nabiku Lewat mengawini TMD, babi. udah kubikan tadi tapi saya Iya, di teman-teman, rekam ya, rekam. Kata Ruth Nabi Muhammad mengawini babi. Ya, kata Ruth gitu kau bilang tadi kan Ruth. ada kan tertulis sama Si Ruth ini tinggal di Medan, teman-teman ya. Dia ini mamanya karaokean ya. Kalian boleh temui dia ya. Teman-teman, makanya baca, jangan sibuk kau baca. Mati, kau baca nih ya. Kau tengok ya Iya mana? Kita mau Mana baca. ayatnya? Mana dalilnya Nabi Muhammad mengawini babi? Tunggu, aku baca. Ada di baca sini. ini. Sengaja loh. Yang ada itu Ruth, Tuhan kau kawin Yang nanti dengan ini binatang ada kan? Tirmizi ya, kelas ya tunjukkan. 1025. Kau Itu tunjukkan apa itu? sama aku Nabi Muhammad menyuruh mengawini babi. Kau bilang nabiku mengawini babi. Kau memfitnah loh Ruth. Kau masih tinggal di Indonesia Sabar kan? kau, biar aku baca. Kau kayaknya nggak bosan masuk penjara ya Ruth ya. Si Lina Wijaya kemarin udah mau ditangkap loh Ruth. Ruth, kau nanti nggak sedih meninggalkan LC-mu Ruth, ditangkap sama. Kau tuh nggak di Medan itu salah satu lembaga anti penistaan agama sangat frontal di situ lembaganya. Ya Ruth ya, kau masih tinggal di Medan kan Ruth? Ruth, tunjukkan dalilnya Nabi Muhammad pernah mengawini babi Ruth. Ya, itu nabinya umat Islam loh Ruth. Dan by the way di Medan itu walaupun mayoritasnya Kristen, di situ Islamnya banyak loh Ruth. Dan by the way Ruth ya, tidak ada sebiadab-biadabnya orang Islam ketika mendengarkan nabinya dihujat. Jangan kau berharap mereka tampar pipi kiri kasih kanan ya Ruth. Sebiadab-biadabnya umat Islam ketika mereka sudah dengar nabinya dihujat Ruth. Habis kau Ruth. Siap-siap rumah kau Ruth ya, digeruduk. Sabar Siap-siap kau, rumah kau bilang digeruduk. aku buka. Iya. Diam kau, Siap-siap diam. rumah kau digeruduk. Sabar kau. Siap-siap rumah kau digeruduk Kalau orang kau Islam memang ya. setuju, kenapa Orang setuju Islam kamu? geruduk rumahnya Ruth. Rumahnya aku tahu teman-teman, aku udah dapat kemarin. Ya, teman-teman, rumahnya si Ruth aku tahu. Dia itu Mama Elsie ya. Dia itu perempuan Elsie dan dia itu mengepalai Elsie lainnya di tempat-tempat karaoke. Ya, dan dia sudah sepil alamatnya kemarin rumahnya. Nabi kalian difitnah sama si Ruth ini mengawini babi teman-teman ya. Geruduk aja teman-teman. Ya meluncur aja yang di Medan ya. Bawa lembaga besar Islam sekalian teman-teman. Orang seperti ini memang harus disadarkan. Mungkin dia nggak bisa sadar kalau di luar, mungkin ya di penjara mungkin dia bisa sadar. Ruth,
Kenapa kabur, Ruth? Ruth, katanya Nabi Muhammad mengawini babi, Ruth. Ruth, jangan mempermalukan agama Kristen lah, Ruth. Mentang-mentang banyak problem di agama Kristen, tiba-tiba kau menuduh agama kami. Mana Ruth dalilnya, Ruth? Mana Ruth dalilnya, Ruth? Geruduk aja teman-teman, orang kayak gini udah halal digeruduk. Perempuan kayak gini udah halal digeruduk sih. Ya, perempuan kayak gitu tuh udah halal digeruduk. Geruduk aja guys, mumpung masih di Indonesia, sebelum dia kabur ke luar negeri kayak si Edis. Ya, memang gitu, tak apa-apa. Geruduk aja orang-orang kayak gitu. Perempuan kayak gitu digeruduk karena perempuan ini penghujat agama Islam ya. Kalau dia nyerang pribadi aku mah nggak apa-apa. Tapi kalau sudah Nabi kita yang difitnah, kalian bebas geruduk kok. Geruduk aja. Soalnya dia kurang ajar. Masa kita di sini mau edukasi? Kita bicara kalau mau menyerang pribadi aku aja, jangan kau fitnah Nabi aku, karena kalau pribadi aku yang kau serang, paling yang benci sama kau orang-orang yang sayang sama aku. Tapi kalau Nabi aku kau fitnah, semua umat Islam marah lah. Kalau aku mana pernah menghujat Tuhan kau? Kau yang bilang Tuhan kau terkutuk. Aku cuma ngasih tahu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alfi, assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dek. Ini sebenarnya lagi kerja nih Uni, lagi nge-packing bumbu, teman. Tadi dia bawakan hadis ya, teman-teman. Buat yang ngerekam tadi itu boleh jadikan barang bukti. Namun harus diluruskan ya teman-teman ya. Tadi dia menjual hadis dari Kutubun Syiah ya. Pada tulisan hadis Tirmizi nomor 1375. Nah, tadi dia bawakan itu, di mana terjemahan hadis tersebut itu berbunyi lebih kurangnya begini ya terjemahannya. Barang siapa yang memperkaos binatang atau hewan, maka tidak ada hukuman atasnya. Nah, sebenarnya ini terjemahan yang kurang tepat nih teman-teman, karena kalau kita balik lagi ke bahasa Arabnya, pada matan riwayat hadisnya itu tertulis falahat dalai, yang berarti maka tidak dikenakan hukum had atasnya. Nah, jadi di hadis Tirmizi 1375 itu menceritakan tentang tidak ada hukum hudud bagi para pelaku yang memperkaos hewan. Bukan berarti hukum takzir tidak berlaku, teman-teman. Mengingat di dalam Islam ada hukum had atau hukum hudud dan hukum takzir. Gitu. Hukum hudud atau hukum had adalah hukum yang hukumannya itu tertuang di dalam nas atau kitab suci Al-Quran, teman-teman. Nah, sementara hukuman daripada hukum yang tidak tertuang di dalam nas Al-Quran itu dialihkan kepada hukum takzir. Apa itu hukum takzir? Hukum yang keputusan hukumannya itu dikembalikan kepada Amirul Mukminin atau pemimpin pada waktu dan tempat kejadian perkara. Begitu teman-teman. Makasih DLV ya. Jadi teman-teman perhatikan ya. Beda agama Islam dengan Kristen adalah kalau kita perbuatan yang memang melanggar syariat Islam yang ditentukan oleh Allah hukum hududnya itu dilakukan di dunia. Contoh, hukum hudud bagi para perempuan yang belum bersuami, laki-laki belum beristri, kalau mereka berzina, apa hukum hududnya? Itu dilakukan di Aceh ya, dicambuk 100 kali misalnya. Kalau dia suami istri, hukum hududnya apa? Dirajam sampai mati. Sebenarnya hukum hududnya itu, makanya lafaz perintah untuk merajam itu dihilangkan di dalam Al-Quran yang disebut dengan nasakh dan mansukh. Tapi hukumnya tidak dihilangkan, hukum hududnya tetap ada. Nah, selanjutnya adalah di dalam Islam kalau kamu mencuri, hukum hududnya adalah dipotong tangan. Allah yang tentukan hukumannya sebagai bentuk pertaubatan orang yang melakukan kejahatan itu. Nah, ternyata mensetubuhi hewan itu tidak diberikan hukum hudud. Karena apa? Rata-rata orang yang menyetubuhi hewan-hewan ini adalah orang-orang yang banyak orang dalam gangguan jiwa. Perlu dipahami, orang dalam gangguan jiwa itu diangkat pena darinya, tidak dihisap perbuatannya. Karena apa? Dia bertindak tanpa ada niat mensrea yang sehat. Karena di Islam itu innama a'malu binniyat. Jadi ketika kita berbuat jahat itu disertai dengan niat. Jadi kalau seandainya kita melihat ada orang gila menyetubuhi hewan, itu tidak boleh dipenggal kepalanya. Kenapa? Karena dia itu dalam gangguan jiwa. Satu itu. Yang kedua, orang tersebut bisa jadi adalah orang yang memang punya kekurangan. Jadi
tidak dihukum. Tapi kalau dia orang yang berakal, kemudian dia mensetubuhi hewan, dia juga tidak kena hukum hudud, tapi dosanya tetap tertanggung kepadanya atas perbuatan kejinya. Jangankan meniduri hewan, mensetubuhi hewan, mohon maaf. Bahkan orang-orang yang menikah dengan tangannya saja itu tidak disucikan, ya, artinya ada dosanya, tidak diizinkan. Tidak diizinkan menyalurkan hawa nafsu atau seksual kepada yang bukan pada tempatnya. Jangankan mengawini tangan, mengawini boneka, ya, sedangkan memasukkan sesuatu yang tidak pada tempatnya seperti ke lubang dubur saja itu tidak boleh, diharamkan. Gini Islam itu punya solusi dan aturan. Allah tahu bahwa nanti orang yang akan bersetubuh dengan hewan ini rata-rata banyak orang dalam gangguan jiwa. Maka bagaimana mau dihukum hudud? Orang dia orang gila kok. Makanya Rasulullah datang dengan hukum yang sesuai dengan keadaan dan situasi masyarakat. Salah satu contohnya adalah pemberian hukum hudud. Tidak masalah teman-teman ya. Inilah bukti kalau orang-orang yang mengaku agamanya Kristen, mengaku punya roh Tuhan dalam dirinya, mengakui dirinya sebagai ketua LC ya, bangga dengan ke-LC-annya, karena dalam dalil kitab sucinya diajarkan bahwa pesundal lebih dulu masuk surga. Jadi mereka itu pesundal tapi nuduh orang lain pesundal dengan fitnah-fitnah keji mereka. Itu yang dilakukan oleh Ruth, si ketua LC tadi ya. Dia pernah masuk penjara teman-teman. Saya pernah dengar dari orang Kristen ya. Orang Kristen ngomong di Komal-Komal. Saya lupa rekam waktu itu. Si Ruth ini nggak pernah nampak waktu itu beberapa bulan ya. Biasanya kan dia paling mengejar saya tuh. Dia benci banget sama saya. Kenapa Ruth ini nggak pernah nampak? Saya tanya sama beberapa Kristen ya. Terus saya dengar di Komal-Komal Oneness. Dia Oneness ya. Ruth ini Oneness. Dia tuh sangat mencintai Mikana. Mungkin dia kecewa sekarang gara-gara Mikana udah banyak berantem dengan beberapa apologet Kristen ya. Nah ternyata si Ruth ini bilang begini, teman Kristen si Ruth bilang bahwa dia itu masuk penjara gara-gara PRLC-nya itu, LC tempat dia karaoke dan perempuan-perempuan tidak bercelana dalam itu tertangkap polisi gara-gara ada judi di situ. Jadi Kristen yang cerita ke aku. Makanya aku tanya tadi, Ruth kok masuk penjara? Jadi dia gagap tadi jawabnya ya. Memang dia punya LC teman-teman, dan dia sendiri adalah LC. Dikit lagi tambahannya Uni mengenai hukum hudud dan hukum takzir teman-teman. Kenapa sih hukum yang begituan aja tidak tertuang di dalam Al-Quran? Teman-teman perlu mengingat Al-Quran tuh nggak sekali dua kali mengulangi diksi afala yatafakkarun, afala yatadabbarun gitu ya. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berenung? Di mana Al-Quran ini teman-teman diturunkan untuk orang-orang ya yang pembacanya ini, untuk orang-orang yang berakal teman-teman, dan hukumnya pun diwajibkannya tuh untuk orang-orang yang berakal pula. Perlu diketahui orang yang tidak berakal saja itu tidak diberatkan, tidak difardukan oleh kewajiban sholat, benar nggak Uni? Jadi orang semua bukan cuma sholat. Jadi ada 3 yang pena diangkat darinya. Maksudnya malaikat pencatat amal itu tidak mencatat amalannya, baik perbuatannya yang salah ataupun yang benar itu tidak dicatat. Perbuatan baiknya nggak dihitung baik, perbuatan jahatnya tidak dihitung jahat. Di antaranya adalah anak kecil yang belum balik ya. Jadi kalau kalian punya baby itu ya, anak usia 5 tahun misalkannya dia tampar anak orang lain, itu dia tidak dihitung berdosa. Tapi kalian dihitung berdosa karena kalian tidak mendidik anak kalian. Itu bukan berarti dosa anak kalian ditanggung kalian, nggak gitu konsepnya. Namanya kausalitas itu. Nah, kemudian orang yang dalam keadaan tertidur, misalkannya Alfi tidur nih, tiba-tiba Alfi berdiri, terus Alfi cekek makcia. Alfi nggak dihitung berdosa karena Alfi cekek makcia dalam ketidaksadaran. Karena orang tidur itu penanya diangkat, tapi nggak mungkin juga itu terjadi kan, dibuat-buat itu biasanya. Atau ketika tidur tidak sengaja berkata-kata kotor, itu tidak terhitung sebagai perbuatan salah. Atau pada waktu Alfi pertama dalam keadaan gangguan jiwa, bukan Alfi, si Ruth dalam keadaan gangguan jiwa. Kalau Ruth tadi itu bukan dalam keadaan gangguan jiwa ya, dia dalam keadaan normal, dia sadar dengan perbuatannya, maka dia dihitung sebagai orang berdosa. Sementara dalam Islam ketika kalian itu tidak dalam gangguan jiwa ya, ingat ya, dalam gangguan jiwa, memang otak kalian itu tidak berfungsi baik sehingga kalian tidak bisa mengambil keputusan yang baik dan benar.
maka kalian tidak dihukumi sebagai orang berdosa, diangkat pena daripada kalian. Makanya itu dalam Islam tuh, ODGJ itu tanggung jawab kita bersama. Ya, begitu. Silakan, Alfi. De Alfi lagi kerja ya. Nanti De Alfi kalau sudah mulai di sesi-sesi sibuknya nanti mulai ya aktif lagi berapologet ya. Karena kita mau kaderisasi banyak apologet. Next apologet De Alfi, Bang Jimen, Bang Jai, insya Allah akan jadi next apologet. Ada Bang Daman, teman-teman ya. Insya Allah juga Mesia punya program kita bikin nanti programnya 12 pemuritan juga ya. Jadi kita punya periode-periode ya. Untuk 12 murid ini kita mapankan dulu di 12 orang ini supaya ilmunya bertambah. Nanti di tahun depan misalkannya muncul lagi 12 murid lagi. 12 murid lagi itu mungkin di dalamnya ada De Alfi, ada Bang Daman, ada Jimen ya. Untuk saat ini kalian mau tahu kita sudah punya top 12 murid yang akan berlaga di Apologet Award nanti. Apologet Award ini diadakan adalah program tahunan Mesia. Apologet Award ini nanti hadiahnya insya Allah emas teman-teman ya, emas. Dan Apologet Award ini nanti mencoba untuk mengizinkan teman-teman netizen mengintrospeksi para apologet, mengintrospeksi, memberikan masukan. Contoh, ada Unirifa nanti, apakah Unirifa ini layak atau tidak? Nanti kalian berikan di situ di situs Mesia, kalian akan voting. Nanti kalian tinggalkan kesan dan pesan buat Unirifa. Itu salah satu cara dalam sekali setahun kita memperbaiki diri ya. Jadi nanti saya baca, oh ternyata saya agak sedikit ini keras dakwahnya, ada orang Islam yang bilang begini. Seperti itu ya. Yang mau jadi next apologet itu kita akan kaderisasi. Kita akan berikan pembekalan belajar bahasa Ibrani gratis, belajar bahasa Arab gratis, belajar bahasa Inggris gratis. 3 bahasa itu penting ya. Yang paling penting bahasa Arab, yang kedua bahasa Inggris, yang ketiga baru bahasa Ibrani. Kenapa yang paling penting bahasa Arab? Karena ini bahasa Al-Quran kita. Kalian harus menguasai bahasa Arab. Kenapa penting bahasa Inggris? Ini penting buat kalian yang kita berharap kalian bisa go internasional. Karena koma-koma diskusi ini sudah dibuka banyak negara. Kalian bisa masuk-masuk ke negara manapun untuk mendakwahkan agama kita. Dan kenapa harus ngerti bahasa Ibrani? Supaya kalian gak dikibuli sama orang-orang Yahudi dan orang Kristen terkait kita mereka. Ini fondasi kekristenan kita penting untuk menguasai bahasa Ibrani. Nanti insya Allah di top 12 pemuritan ini, murid Mesia ini, insya Allah setelah itu akan ada gembengan baru. Semoga nanti setelah selesai setelah selesai nanti belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Inggris, Aramaik, para top apologet nanti disusul oleh 12 top apologet setelahnya. Jadi kita punya alumni nih. Kita punya kuota terbatas. Kuota kita tuh kita mapankan di 12 ya. Kita mapankan di 12 pemuritan. Dan semua apologet yang kita ambil adalah apologet pilihan. Ya memang kita pilih. Dan pemilihnya bukan saya sendiri, tetapi ada 9 orang yang memilih di belakang saya. Salah satunya ada di bawah itu ada Bang Jun. Ini salah satu petinggi dari, bukan petinggi ya, pengurus ini lagi dia. Mana dalilnya? Itu tuh Sahih Muslim 7 bab 7, baca apa itu artinya, terangkan dulu itu. Ya, tadi di Alfi sudah terangkan di mana di situ perintah mengawini babi. Kau bilang kan nabiku kan mengawini babi. Baca dulu biar semua tahu. Iya, yang punya hadis kan kami. Makanya kutanya di mana coba kau yang baca bagian mana? Kau baca dulu. paragrafnya. Kenapa kalau Kristen suka-sukamu bilang baca dan saya suka-sukamu ngolok-ngolok? Giliran sekarang ku bilang baca. Hadis berapa tadi? Ya hadis. Loh, kok kau nyuruh-nyuruh aku? Kau yang nuduh, aku yang buktikan. Atur kau, kalau enggak ku tendang kau. Kan tadi kau bilang apa? Kau bilang Nabi Muhammad mengawini babi kan? Sahih Muslim 7 bab 7, baca. Iya, kau bilang Nabi Muhammad mengawini babi kan? Mana di situ? Di situ apa tulisannya, baca. Bisa langsung gila kau. Kok gila, langsung gila kau, Ruth. Biar kau nggak kena hukum hudud ya. Malu kau ya. Malu kau. Pura-pura gila tidak akan melepaskan kau dari hukuman orang Islam. Nggak bisa, kau tetap akan dihakimi sama orang Islam karena kau menuduh nabinya mengawini babi. Kamu berani baca. Sahih berani Muslim mana? 7 bab 7, baca. 7? Apa itu Sahih Muslim? Sahih Muslim berapa? 7 bab 7. 7. Oke, kita lihat teman-teman ya.
Pura-pura gila tidak membuat orang Islam berlaku kasihan kepada kau ya, Ruth. kau TBC, kau aja terkurung, kau akan digeruduk. kemana-mana Iya, kau digeruduk 24 nanti. jam kau live, Tempat sama kau aja karaoke kau digeruduk orang penjara, Islam. goblok. Teman-teman, dia punya Goblok, tempat baca, karaoke, baca, geruduk baca, aja. baca. Geruduk aja tempat Baca. karaoke-nya, teman-teman. Baca. Dia telah menghina Nabi Muhammad, mengatakan Nabi Muhammad mengawini babi. Mana itu bacanya? Iya, sini ku cari kok jadi gila? lama Pura-pura kali gila kau nggak membuat padang. kami pura-pura gila nggak padang. membuat kami kasihan sama kau. Padang kau bikin baca. Kok gila nih orang nih. Iya, saya Muslim atau saya Bukhari? Saya Muslim. Tujuh. Saya Muslim. Baca. Ya, ini kita lihat ya. Kok langsung gila kau, Ruth? Baca. Kok langsung menggila si Ruth ini? Kau tengok Sahih Muslim ya. Enggak baca kau atau jual sate padang kau. Ini Sahih Muslim. Nah, aku bilang Baca. yang ketujuh. Kau bilang baca. Baca. Kok langsung gila kau? Baca. Nih, yang 7 ya. Nih. Akan ada orang-orang pada akhir umatku menceritakan sebuah hadis kepada kalian yang tidak pernah kalian mendengarnya dan tidak pula bapak kalian, maka kalian jauhi mereka. Kaulah itu orangnya. Mana Nih. itu? Ini Sahih Muslim. Sahih Muslim. Ayat Iya. 7. Makanya jangan terlalu banyak mana? kau makan Mana? kedong-dong. Teman-teman, geruduk aja, dia nggak mau minta maaf, udah memfitnah Nabi kita. Baca Boleh dulu apa dah? dia mengatakan Padang. Nabi kita mengawini Sahih babi, Muslim teman-teman ya. 7 baca, jangan gosip kau di sini. Ya udah kau Kamu buka kan jadi lah. berkibar Teman-teman kau. lapor aja, dia tinggal di Bogor, teman-teman. Dia tinggal di Bogor Goblok, sama di Medan. baca dulu saya Muslim 7. Teman-teman laporkan aja teman-teman. Pakai MUI aja. Teman-teman pakai MUI, pakai Muhammadiyah, laporkan aja orang ini karena dia menghujat karena Nabi kita. minoritas. Goblok, baca. Ya, biar aja. Berani nggak kau baca? Untung kau minoritas. Kalau mayoritas yang menghujat, minoritas saja orang menghujat. Teman-teman yang di Bogor, cari alamat orang ini. Dia telah mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengawini babi. Baca. Laporkan aja. Kan ada itu. Jadi dia di Bogor, teman-teman. Oh, dia warnet, Baca tuh. teman-teman ya. Aku tahu Musik. teman-teman. Aku ada rekam videonya. Kayak gini kan, Dia pernah kayak gini. kumpul-kumpul ya. Berarti kayak gini apologet yang di Oh iya, dong. Apologet Islam gini. Pret, mencret. Teman-teman, perempuan Sini, ini tidak mau. Silakan minta maaf, Ruth. Kepalamu biar pintar kau. Tidak mau, teman-teman, Baca dia tidak musik. mau minta maaf. Teman-teman, Musik. aku punya mukanya. Ini aku punya mukanya ya. Ini aku punya mukanya, ini Baik, lo, mukanya ya. goblok. Ya. Coba Ruth, dilihat baca dulu. Baca dulu. aja lo nggak bisa. Mana baca? Baca dulu. Baca. Aku punya ininya. Aku punya fotonya. Bentar ya, kalian mau tahu fotonya kan? Aku kasih fotonya. Lo baca. Itu baca. Kenapa Ruth kamu si bisa Ruth baca? penghujat Buta huruf ya, kau. Ruth penghujat. Buta Teman-teman ya, huruf Ruth. kau. Saya tunjukin ya teman-teman ya, Baca fotonya Ruth itu aslinya. musia. Kalian Kau cari cari dia ya, foto-foto. cari aja di Bogor nggak apa-apa. Baca. Ini penghujat. Tapi jangan main hakim sendiri ya, Baca jangan ditelanjangi ya, Muslim jangan itu dibotakin tadi. ya. Saya Muslim, Jangan goblok. dibotakin, laporkan polisi Goblok. aja, jangan main hakim Lo sendiri ya, apa nggak lagi boleh. lo penghujat lo? Apa maksudnya? Jangan dihakimi Baca. dia ya, jangan ditelanjangi, jangan dibunuh juga, nggak boleh, berdosa kalian Baca nanti. deh, Biar aja goblok polisi lo yang urus aja. ya. Udah berapa kali kau sama si Dosma? Udah di mana kau sekarang? Hah? Berani Aku nggak di kau menghadap Spanyol. si Dosma? Ngapain aku menghadap si Dosma? Emang penting kali si Dosma buat aku? Terus? Kenapa aku? Si Dosma Kenapa aku menghadapi menghadaplah si dulu Dosma? kamu. Kenapa kau Matilah sembunyi-sembunyi dia, dari Dosma? matilah dia, mati aja si Masa? Dosma itu. Kau uruslah si Dosmek itu. Karena Aku pula harus menghadap si bom Dosmek. pancimu. Mau kalau dia kan bom pancimu. Inilah teman-teman orang Kristen, beraninya teman-teman ya. Ah, Mereka udah tuh mau, nggak bisa baca kamu tahu huruf keluar laku. Capek teman-teman. aku ngadepin kau. Si Ruth ini mukanya kalian bisa lihat ya, aku Ada punya kau bisa mukanya. baca. Saya Muslim tuh. Ini mukanya. Ruth diam bisa dulu. kau baca. Kami pengen lihatin mukamu dulu. Buta huruf lo. Gua keluar Ruth 7. Jangan pergi kau penghujat ya. Dia buta huruf mengatakan kau, baca nah tuh ini nih. huruf kau. Ini mukanya, ini muka teman-teman. Kalian lihat nih ada alamatnya di belakang nih. Kalian tahu mana lokasi dia ini nih. Ini si Ruth ya. Ini Ruth itu teman-teman ya. Ini dia, cari dia ini. Ini yang mengatakan Nabi Muhammad mengawini babi ya. Si Ruth ada dan bukti rekamannya kalian lihat di YouTube aku. Lihat di YouTube Ripa MOE, nanti aku bilang bukti penghujatan 1 Ruth mengatakan Nabi Muhammad nikawinin babi ya. Nanti aku tulis. Lo Ya. mau diskusi apa gimana? Ini nih Baca teman-teman dulu, lokasinya saya teman-teman. Muslim. Ini Baca. FC-nya teman-teman. Ini FC-nya kafe goblok. karaokean. Ini kafe karaoke-nya. Tengok mekinya kelihatan. Waduh, tebal kali mekinya itu. Ya, ini tempat si Ruth ya. Kafe karaokeannya ya. Kalian lihat nih. Kafe karaoke si Ruth. Tempat perempuan-perempuan jual meki ya. Ini salah satu perempuannya LC-nya ya. Nih perempuan LC. Tuh perempuan yang lagi dijual sama Ruth ya. Ini teman lokalisasinya ya. Tuh. Kalian cari aja. Dia mengatakan Nabi Muhammad
mengawini babi, dan rekamannya ada di YouTube saya. Di YouTube saya ada nih, di YouTube saya nih ada ya, kalian cari aja. Nanti lihat di YouTube saya. Yang mau minta data pernyataan Ruth bahwa Nabi Muhammad mengawini babi ada di dalam YouTube saya ya. Ini dia perempuan-perempuan yang dijual si Ruth ya. Ruthnya udah nggak laku tuh nomor atu Ratna nama aslinya. Lihat ya, nama aslinya Ratna. Kalian lihat tuh nomor HP-nya tuh nomor HP-nya ya. Itu ya. Ini orang yang mengatakan Nabi Muhammad kawini babi. Kita sudah kasih kesempatan dia minta maaf, tapi dia tidak mau minta maaf. Maksud kita, kalau dia minta maaf, setidaknya kalian bisa memaafkan dia. Tapi dia tetap ngotot. Dia mengatakan Nabi Muhammad ngawini babi. Ini ya, ini nomor handphonenya, nomor WhatsAppnya. Silakan kalian ramai. Meruduk aja nggak apa-apa orang kayak gini. Tapi jangan tidak boleh kalian, kita negara hukum ya. Ingat ya, kita ini di negara hukum. Tidak boleh kalian menghakimi sendiri. Tidak boleh, jangan dibotakin, jangan ditelanjangi. Serahkan kepada pihak polisi, berikan bukti-bukti bahwa perempuan ini penista agama Islam, mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengawini babi. Ini dia nih, ini nih pesundal lebih dulu masuk kerajaan surga. Ini dia pesundal-pesundal gereja ini nih teman-teman ya. Pesundal lebih dulu masuk ke dalam kerajaan kerajaan surga. Jadi ini ya teman-teman ya. Nah ini dia perempuannya ya. Tuh nggak pakai celana dalam tuh kau Ruth. Ruth, kalau lah nggak bergelambir paha kau itu Ruth. Oh itu mobil yang kau banggakan tadi Ruth, hasil jual perempuan Ruth. Waduh Ruth. Oh ini yang kau jual. Oh ini dia jualannya ya Ruth ya. Oh ala Ruth. Oh kaya dari hasil jualan Meki ya Ruth ya. Waduh, keren banget kelakuan anak-anak Tuhan ya. Anak Tuhan ini kelakuannya luar biasa ya. Oh ini dia ya. Ini di gereja Ruth ya. Habis ngelsi ke gereja ya Ruth ya. Jadi habis jualan fefek, habis itu mendengar pendeta. Jadi kemudian berharap pesundal lebih dulu masuk surga ya Ruth ya. Oh gitu Ruth ya. Habis malam-malamnya jual Meki, pagi-paginya ke gereja ya Ruth ya. Oh gitu ya Ruth ya. Kaya dari hasil apa Ruth? Kaya dari hasil jual Meki orang lainnya kau jual udah berapa Ruth? 4. Inilah dia tempat lokalisasi. Itulah perempuan Kristen yang naik ke kamar kita, yang mulutnya betul-betul penuh dengan penghujatan, mengatakan Nabi Muhammad mengawini babi. Nauzubillah min zalik ya, luar biasa fitnahannya ya. Bahkan dia masih tinggal di Indonesia loh, apalagi yang udah kabur ke luar negeri. Inilah saya hanya membukakan kepada kalian bahwa Allah itu maha benar dengan segala firman-Nya. Kita tidak menghujat Tuhannya saja, Dia akan menghujat Nabi kita. Apalagi kalau kita menghujat Tuhannya. Ya, apalagi kalau kita menghujat Tuhannya. Makanya Allah katakan, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Ya, karena mereka akan menghujat Allah. Ini dia. Makanya saya tunjukkan kepada Anda semua. Debat lintas agama ini membuktikan siapa yang setan, siapa yang iblis, siapa yang manusia beneran gitu. Kalau kita umat Islam berada di kebenaran, kita nggak perlu tantrum, ya. Dilaporkan kita datangi penyidik, nggak bisa kita datangi, kita buat surat laporannya, surat balik bahwa kita nggak bisa datang, ya. Kalaupun kita dipersekusi, Buya Hamka pernah masuk penjara. Kalau banyak orang-orang tokoh-tokoh hebat yang masuk penjara karena mereka tidak bersalah, itu biasa. Tapi ingat, ketika kita tetap ya. Ketika kita seandainya apa ini? Oh, kok lu bilang jangan lupa beli obat, Nandar? Kok gua yang beli obat? Nandar nih monyong. Nah gitu ya teman-teman ya, si Nandar dia chat aku meriang katanya, jangan lupa beli obat katanya. Ya yang sakit lu Nandar, kok gua yang lu suruh beli obat? Itu tempat karaoke dia, teman-teman boleh usut juga itu legal atau ilegal tuh kan. Karena dilihat dari tempatnya sih ini kemungkinan ya terindikasi sebagai sarang prostitusi. Itu yang pertama. Kita sudah minta loh, dia minta maaf ke publik, memperbaiki akhlaknya. Kan dia salah satu apologet yang sering menghujat Nabi. Dulu dia teman-teman sudah saya kasih kesempatan berkali-kali naik. Tunjukkan kekristenanmu, tunjukkan kalau kau agama kasih, minta maaf sama umat Islam. Ya, maaf aku salah, ternyata aku dibodohi sama Edis. Aku nggak pernah lihat hadis bahwa Nabi Muhammad mengawini babi. Kalian itu dapat konsekuensi gini. Kalau kalian
melakukan perbuatan yang salah kepada satu orang, mungkin satu orang itu yang akan marah. Tapi kalau kalian menghina, ya, kalau kalian menghina, oh, oke. Ya, jadi kalau kalian menghina teman-teman, kalau kalian menghina, yang kalian hina itu adalah Tuhan orang lain, nabi orang lain, maka kalian itu tidak akan dibiarkan oleh orang-orang yang memeluk agama tersebut. Nah, saya saja yang selalu menuntut bukti, mana bukti penistaan saya terhadap agama Kristen, itu mereka nggak bisa kasih bukti sampai sekarang. Bahkan yang dilaporkan Dosma si Jabat itu adalah potongan video diskusi saya loh, yang sudah ada lompatan jedanya. Potongan video diskusi saya dijadikan bukti pelaporan terhadap saya, bukan memang diskusi saya yang sengaja untuk seperti Edi, seperti Robert Lele, bukan. Tapi justru saya mengutip perkataan orang Kristen sendiri ya, dan itu dipotong sama Dosma. Saya nggak tahu si yang memotong, si Dosma atau siapa, yang jelas itu dijadikan bukti. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.